Hello, welcome back with me Archie at Work. Dan kali ini gue akan ngebahas plugin secara singkat. Jadi plugin ini sangat bermanfaat banget buat kalian yang ingin membuat motion graphic secara singkat. Jadi kadang-kadang ada hal yang kompleks yang sulit untuk dikerjakan dalam membuat motion graphic di After Effects. Dan sekarang gue akan ngasih tahu kalian bagaimana cara membuat plugin atau bagaimana cara membuat animasi tersebut menjadi lebih praktis dan simple. Kita menggunakan plugin MTMograph, yaitu Motion versi 2. Gue udah lama banget beli dan kali ini gue akan nge-share sedikit buat kalian kalau misalkan kalian belum tahu plugin ini. Dan langsung aja kita menuju tutorialnya. Let's do it. Oke guys, kali ini gue akan menjelaskannya secara singkat bagaimana cara menggunakan Motion V2 ini. Kalian bisa membelinya di Motion MTMograph. Kalian bisa menuju websitenya di link di deskripsi gue. Kalian bisa menuju ke sana dan dia dijual ini dengan harga $65 dan kalau menurut gue ini sangat worth it banget buat kalian karena ini bisa mempersingkat waktu pengerjaan kalian. Gue akan memberikan sedikit contoh untuk kalian apa saja hal-hal yang bisa kita buat dari plugin Motion 2 ini. Langsung aja kita buat compositionnya. Oke, kita buat new composition, ukuran HD 15 detik cukup. Dan gue akan mengajarkan kalian menggunakan Excite ini. Dan ini tampilan Motion V2 nya ya. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi. Kita new, kita buat shape layer, kemudian kita buat rectangle. Oke, ini langsung aja kita klik bagian sini, kita ubah dulu anchor pointnya berada di tengah. Kemudian kita rubah, kita animasikan langsung pencet klik P untuk position. Di sini kita ubah ke 1, kita klik ke sini, kemudian kita ubah pergerakannya misalnya seperti ini. Maka kita F9, kemudian maka dia pergerakannya akan seperti ini guys. Ini hal yang paling basic banget bagi kalian yang masih belajar animasi. Lebih tampilannya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sekarang kita akan mencoba menggunakan Excite ini. Ini karena gue udah di Easy Ease, gue akan merubahnya menjadi posisi awal. Bagaimana caranya? Kalian klik ini, kemudian kalian rubah bagian ini ke tengah, kemudian kalian balikan lagi ke paling ini. Maka posisinya dia akan seperti semula, seperti itu ya guys. Nah, sekarang kita akan menggunakan Excite. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian mengklik frame pertama ini, kemudian kalian klik pada bagian ini yang paling atas. Fungsinya kayak semacam Easy Ease, tapi ini lebih ke standarnya Easy Ease gitu ya. Dan langsung aja ini kita klik positionnya, kemudian kita Excite, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita juga bisa mengcombine bagian sini, misalkan rotation, atau kalian bisa mengubah scale gitu ya. Ini gue coba rotationnya dulu. Ini terserah kalian mau ubah seperti apa. Oke, ini misalkan ini gue ubah menjadi 1, kemudian ini gue ubah ke sini 60, kemudian gue klik bagian rotation dan klik Excite, maka dia seperti ini. Oke, kalian juga bisa mengatur atau mengubahnya sama-sama, atau kalian pertama ingin meresetnya, kalian tinggal klik ini, kemudian klik bagian tong sampah, kemudian langsung aja kita Excite secara berbarengan. Caranya seperti position, rotation, kemudian kalian klik Excite, maka dia otomatis langsung merubah animasi tersebut. Ini sangat digunakan setiap para desainer motion graphic pada umumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas clone. Oke, fungsi clone ini adalah kita ingin mengcopy semua misalkan keyframe yang ada seperti ini. Misalnya gua coba reset semuanya,
gua klik ini kan otomatis dia udah ini ya, udah ini gue easy ease. Kemudian gue ingin mengcopy semua file ini, biasanya gue Ctrl C, tapi ketika itu ada banyak, kalian tinggal klik bagian sini, kemudian kalian geser ke sini bagian mana yang ingin kalian pastekan, kemudian kalian klik clone, maka otomatis ini akan menduplikat aplikasi tersebut seperti itu. Dan selanjutnya kita menuju ke null. Oke, jadi fungsi null adalah misalnya kita sudah membuat animasi seperti ini. Kadang-kadang dalam shape, misalnya kita punya dua shape, ini gue pindahkan secara manual. Cara memindahkannya itu seperti ini, kita drag keyframe-nya, kita ubah ke bagian sini. Ini misalnya gue ubah dulu, gue pindahkan. Nah, kadang-kadang kita ada revisian, kenapa sih kotak ini nggak di tengah aja gitu kan, atau kurang ke samping atau kurang ke bawah, caranya seperti apa? Itu akan ribet banget kalau kita misalkan mindahkan semuanya. Nah, ini kan kita harus begini. Nah, fungsi null adalah dia mengkelompokkan shape tersebut. Caranya kalian klik shape tersebut, kemudian kalian klik null, maka otomatis dia akan merubah atau mengikuti si null tersebut. Jadi shape ini udah dikelompokkan menjadi satu null, ini dia akan merubah tanpa merubah animasi tersebut, seperti itu guys. Oke, yang selanjutnya adalah warp. Jadi fungsi warp adalah gua akan delete semua ini, gua akan coba membuat warp ini menjadi lebih menarik gitu ya. Ini gua delete ini seperti biasa. Oke, misalnya ini seperti ini guys. Kita akan merubah warp, tinggal klik aja bagian position, kalian klik warp, maka hasilnya dia akan seperti ini. Ini kalau misalkan gue campur dengan rotation, dia hasil seperti ini. Bagaimana kalau misalkan gue tidak mencampur dengan rotation? Kalian tinggal klik rotation, kemudian dia hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi dia akan melonjong, melebar seperti itu. Dan kalian juga bisa merubah atau mengedit animasi tersebut, misalnya seperti ini. Oke, maka dia akan begini. Oke, atau kalian bisa ingin merubah, misalkan warna keduanya adalah kuning gitu ya. Kalian bisa merubah, kita duplikat, maka dia akan mengikuti seperti itu guys. Oke, selanjutnya adalah blend. Nah, blend ini adalah ketika kita animasikan dulu, misalkan play seperti biasa, kita mainkan di sini play, kemudian kita ubah seperti biasa. Kemudian gua akan mencoba mengubah keyframe pertama di bagian sini, biar kelihatan jelas, bagian 62. Kemudian gua akan coba memblend tersebut. Kita klik bagian blend, kemudian dia hasilnya kayak seperti ngebayang sih kalau gue yang ngeblend itu. Jadi kalau misalkan itu, kalian juga bisa klik ini juga. Ini juga semacam motion blur kayak gitu ya. Oke, mungkin gue nggak terlalu banyak tentang blend karena gue jarang juga make blend tersebut. Sekarang kita beralih ke jump. Sekarang gue akan mencoba menganimasikannya, misalkan ini di keyframe pertama, terus gue akan merubah anchor pointnya di sini, kemudian gue akan coba reset, kita klik rotation, kita mainkan di sini, kita klik ke J untuk back, K untuk next frame. Oke, kita ke first keyframe, kemudian kita ubah misalnya menjadi di sini seperti ini. Oke, berubah. Jadi kurang lebih dia akan seperti ini jatuh. Nah, kemudian kita akan klik bagian ini di 60-an, kemudian kita klik rotation, kemudian kita klik jump, maka hasilnya akan seperti ini. Tidak berpengaruh apa-apa, tapi kita gravitinya kita ubah menjadi misalnya 2, kemudian ini max jamnya misalnya 5, dan ini oke kekuatannya kurang lebih seperti itu. Kalau kurang yakin, kalian klik 1, slider kita tambahin, kemudian dia hasilnya akan seperti ini.
terserah kalian, itu kalian bisa mengaturnya sendiri fungsi jam ini untuk apa seharusnya. Oke, selanjutnya orbit. Oke, kita akan mereset semuanya, kita delete semuanya, kita klik orbit, kita klik mainkan position, kita rubah position pertama ada di sini, kemudian rubah menjadi 1, kemudian kita arahkan ke sini, kita easy ease ketik F9 gitu ya. Dan sekarang gua akan membuat shape kedua, Ctrl D, kemudian kita hapuskan positionnya, kita tidak mainkan. Oke, jadi kurang lebih ini dia tidak melakukan apa-apa, tapi ketika kita klik orbit maka dia akan mengikuti target mana yang akan diikutinya, guys. Di sini gua akan mengikuti target shape layer 1, otomatis dia akan mengikuti shape layer 1 dan itu tidak akan berhenti. Oke, spin ini adalah kayak semacam kalian ngeklik, ini sudah ada animasinya misalnya seperti itu, kalian tinggal klik spin maka dia akan berputar-putar tanpa henti seperti itu. Jadi ketika position ya dia position dulu terus dia muter seperti biasa, dimana anchor pointnya kalian sudah harus tentukan di mana, misalkan di tengah, dia akan mengikuti ke tengah seperti ini. Di position aku hilangin, dia di tengah, dia akan muter di tengah, dia pindah ke sini, dia akan muter dari situ. Itu fungsi spin, jadi kalian tidak perlu mengatur-ngaturnya dari rotation, kemudian kalian diputar secara GIF gitu ya, looping maksud gua. Oke, selanjutnya adalah burst. Oke, sekarang kita akan menggunakan burst. Kalian tinggal klik burst. Di sini kalian bisa merubah posisi vertikal, kalian bisa merubah berapa, ada banyak dashnya, gue bilangnya dash. Di sini ada copy revolution, masuk copy shape-nya, ada offsetnya, ada banyak. Kalian bisa menggunakan ini dengan sangat baik, terserah. Jadi ini bisa dianimasikan juga ya, kalian kira timestamp-nya. Kemudian di sini ada distance-nya, kalian bisa meledak dash gitu. Terus ada banyak, ini bisa merubah ukurannya, ini bisa berbentuk apapun yang kalian inginkan gitu ya. Kemudian di sini ada ketebalannya, burst height, ada width-nya, ketebalan, ada warna, ada ya banyak hal di sini. Kalian bisa memainkan ini sesuai selera kalian misalnya gitu ya. Oke, sini gitu ya. Selanjutnya kita menuju ke stair. Oke, gua akan hapus dulu. Sekarang kita akan ke stair, dimana kita akan membuat rectangle seperti biasa. Kita ubahkan anchor pointnya ke tengah, kemudian kita akan membuat lagi semacam ini gua akan buat lonjong, misalkan gua buat tengah. Gua akan buat layer lagi, misalnya ini adalah shape layer, tapi gua akan membuat lingkaran gitu ya. Ini lingkaran, gua akan taruh di tengah, dan gua akan mengubah rectangle ini akan mengikuti bola ini. Jadi gua tinggal klik stair, kemudian pilih targetnya yaitu shape layer 2 yaitu ini, maka dia akan mengikuti ini. Nah, kalian tinggal rubah posisinya seperti ini, maka otomatis dia akan mengikuti si shape layer ini. Gua nggak tahu akan membuat seperti apa, tapi kalian bisa menggunakan ini untuk keperluan animasi kalian, dan kalian juga bisa menduplikasi, misalkan tinggal diubah aja maka dia otomatis mengikuti gitu ya. Oke, itu fungsi stair. Jadi ada banyak banget yang bisa kalian manfaatkan di sini. Kemudian gue akan memainkan semacam naming. Gue akan buka aplikasi yang sudah pernah gue bikin, yaitu project yang pernah gue bikin. Kita akan menuju ke name. Oke, di sini gue punya bahan project gue, dan di sini kalian bisa lihat banyak banget rename yang gak jelas yang gue buat, dan ini file masih berantakan banget. Dan kalian bisa merapihkan file-file ini dengan sangat rapih. Bagaimana caranya? Oke, di sini ada fungsi name yang tadi kita bilang sebelumnya, bahwa fungsi name ini bisa merubah
file kita menjadi lebih rapi. Caranya seperti apa? Kita langsung klik motion view, preference, kemudian di sini kalian bisa AI dan PSD, kalian bisa merubahnya ingin file vektor AI dan PSD ini filenya seperti apa, tapi gua ya seperti biarkan seperti itu. Audio dia di folder audio, composition di folder composition, image di image, no. Menurut gue ini udah sangat layak banget untuk diikutin ya. Videos, missing item, all folder. Jadi ini sudah ditata oleh mereka, dan kita langsung aja kita klik back, preference, motion view, kemudian klik bagian di sini, kemudian kalian sort. Otomatis file tersebut dirapihkan secara otomatis. Kalian bisa tunggu sebentar lagi. Nah, mereka sudah dikelompokkan dengan sangat rapi. Semua nol ada di sini. Kemudian image sudah dikelompokkan, composition juga, dan ada audio, ada AI dan file-file vektor animasinya sudah dikelompokkan dengan mereka. Namun bagaimana caranya supaya file penting itu berada di luar? Oke, itu gampang banget, karena itu kan misalkan ini adalah file utama gua, file master yang mungkin nggak harus gue satukan dengan hal-hal yang kayak seperti ini. Kita harus mencarinya secara manual, karena gue akan merubah file gabung ini berada di luar. Caranya adalah ini, kita coba back dulu ya, kita go back dulu dengan menekan Ctrl Z. Ini agak lama. Nah, ini udah gue Ctrl Z. Sekarang gue bisa merubah tadi kan itu semuanya berada di dalam folder. Gue pingin ada beberapa bagian yang tidak di dalam folder atau berada di luar folder tersebut. Sekarang gue akan coba ke motion itu, preference. Di sini ada priority item. Jadi priority item ini fungsinya adalah dimana file composition yang ingin kalian taruh di luar itu harus berada di luar, tidak berada di dalam folder. Dan pastikan filenya itu depannya namanya final. Misalnya di sini adalah gua ada di gabung 2, gua klik gabung 2, dan ini gua harus rename nama paling depan dengan sebutan final. Kalian bisa menulis kapital atau huruf kecil semua, terserah. Ini sudah gua rubah, dan otomatis dia akan berada di luar. Kalian harus cek bagian mana yang harus ada di luar dan bagian mana yang sudah di dalam, gitu ya guys. Dan ini gua kurang tahu, maksudnya all folder ini adalah file yang tidak sering dipakai di animasi kita, maka dia akan berada di all folder atau use item itu akan di gua nggak tahu juga. Dan yang gua tahu ini adalah bagaimana caranya file final gabung 2 ini sesuai priority item berada di luar. Oke, kita langsung aja kita ke motion view, kemudian kita ke sort, dan dia otomatis akan berada di luar sesuai yang sudah kita rename tadi. Oke, kalian bisa lihat di sini file final gabung 2 ini sudah berada di luar. Sisanya mereka berada di dalam, sehingga file folder kita menjadi lebih rapi. Mungkin ini sekian penjelasan dari gue tentang plugin Motion 2 ini. Motion 2 ini sangat bermanfaat banget bagi kalian, sangat bisa mempercepat pembuatan animasi dan bisa merapihkan semua kegiatan animasi kalian atau project kalian. Mungkin sekian dari gue. Misalkan ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian suka, tinggal tekan dislike. Kalau misalkan video ini sangat bermanfaat, bantu gue untuk mengembangkan channel ini. Dan sampai jumpa lagi bersama gue, Archie at Work, dan see ya.